Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali kajian i'tikaf kita, yang mana sang kita berada di malam ke-29 ya. Jadi tinggal besok kita menunggu hasil sidang isbat, apakah hari Rabu, malam ini berarti ya, belum ya, besok ya, masih jam 11 ya. Kita lihat hasil sidang isbat apakah hari Rabu Idul Fitr atau belum. Adapun pembahasan kita masih dalam kitab Inti Ajaran Islam atau judul kitab Arabnya Ad-Durusul Muhimmah Li'amatil Ummah. Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah karya Syekh Abdul Aziz bin Bas. Pada pertemuan pertama kemarin kita telah membahas rukun Islam, rukun iman, pembagian tauhid dan syirik, rukun ihsan, surah Al-Fatihah dan surah-surah pendek, syarat-syarat salat, rukun-rukun salat, wajib-wajib salat, keterangan tentang tasyahud, sunnah-sunnah salat yang membatalkan salat. Jadi totalnya ada 11 pelajaran yang sudah kita bahas kemarin. Dan untuk kesempatan malam hari ini insya Allah kita akan masuk ke pelajaran ke-12, yaitu syarat-syarat wudu di halaman 30. Di sini pelajaran ke-12 syarat-syarat wudu. Jadi sebagaimana telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwasannya setiap ibadah itu memiliki syarat-syaratnya. Dan nanti juga ada rukun-rukunnya. Begitu juga wudu, di sini ada syarat-syaratnya. Yang pertama jelas Islam. Karena kalau tidak Islam, kita telah sebutkan kemarin, semua amalannya ya sia-sia, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala amalannya. Sehingga wudu pun sama, harus Islam. Kemudian yang kedua, yang ketiga berakal, yang ketiga mumayyiz, bisa membedakan antara yang suci dan najis. Jadi perlu kita ketahui bahwasannya berakal dan mumayyiz ini ya menjadi syarat sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis tentang 3 kelompok yang tidak dicatat amalnya. Ya, pulpen diangkat atas tiga golongan ini. Yang pertama adalah orang yang tidur sampai bangun, itu tidak dicatat ya apa yang dia lakukan. Yang kedua orang gila sampai dia sembuh. Kemudian yang ketiga anak kecil sampai dia mumayyiz. Nah ini jadi masuk ke syarat wudu, berakal dan mumayyiz. Kemudian yang keempat adalah niat. Tentu dalam setiap amalan kita harus berniat ya. Keumuman hadis Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya. Yang kelima, mempertahankan niat tersebut. Artinya tidak bermaksud memotong niat tersebut sampai dia selesai berwudu. Jadi sampai selesai berwudu dia tidak boleh memotong niatnya.
Contohnya orang awalnya niat wudhu, udah mulai basuh tangan, basuh muka, kemudian pas pengen basuh rambut, dia baru ingat kayaknya tadi ada kotoran di sini nih. Akhirnya niatnya berubah tuh, yang tadinya pengen niat wudhu, pas rambut niatnya rubah, bukan pengen gosok bagian rambut tapi pengen bersihin dulu. Nah di sini berarti dia nggak mempertahankan niatnya, berarti harus diulang lagi dari awal. Ya itu maksudnya mempertahankan niat ya. Jadi emang dari awal sampai ke gosok itu kaki, emang itu niatnya semuanya wudhu ya, sehingga ini menjadi syarat wudhu. Yang keenam, hilangnya hal yang mewajibkan wudhu. Kita ketahui ketika seseorang itu berhadas ya, dia kan wajib wudhu ya. Dia lagi kita tahu misalnya lagi buang air besar, lagi buang air kecil misalnya, maka nggak boleh sambil wudhu, harus diselesaikan dulu yang mewajibkan wudhu ini. Sudah selesai baru dia berwudhu ya, bukan lagi proses lagi wajibnya wudhu dia sambil wudhu gitu. Mohon maaf, sambil buang air kecil sambil wudhu misalnya, pengen menghemat waktu atau yang lainnya, makanya tidak boleh. Selesaikan dulu yang mewajibkan wudhu ini baru dia berwudhu. Yang ketujuh, beristinja dengan air atau batu sebelum wudhu. Jadi habis kita buang hajat, kita istinja dulu dengan air atau dengan batu atau dengan tisu ya, yang bisa dijadikan untuk istinja. Barulah setelah itu kita berwudhu. Yang kedelapan, airnya suci dan boleh dipakai ya, suci dan mensucikan ya. Kemudian yang kesembilan, menghilangkan apa-apa yang dapat mencegah sampainya air ke kulit. Kalau ibu-ibu masak misalnya masih ada tepung-tepung di tangannya gitu ya, atau ada hal-hal lain yang bisa menghalangi air terkena ke kulit kita, maka yang seperti itu harus dihilangkan. Nah yang muskilah ini tato ini ya, tahu tato ini menghalangin kan air nyampe masuk ke kulit? Enggak? Atau menghalangi? Kalau menghalangi berarti harus dihilangkan dulu itu ya, karena dia kan tintanya ada ya, ketahannya. Kalau tinta pulpen ya gampang kita ngapusnya. Nih kalau tato gimana nih? Muskil ya, harus dihapus dulu. Kemudian yang ke-10, masuknya waktu sholat bagi orang yang selalu berhadas. Jadi kita ketahui ada misalnya orang tua yang udah pakai pampers gitu ya, yang udah nggak terkontrol lagi dia buang hadasnya. Maka bagaimana bagi orang yang seperti ini? Maka setiap kali masuk waktu sholat, dia pengen sholat wudhu. Nanti ketika lagi sholat tiba-tiba ada keluar dikit-dikit ya nggak masalah. Yang penting setiap kali mau masuk waktu sholat dia harus wudhu. Beda dengan orang yang normal, wudhu dari malam isya, nggak tidur-tidur sampai subuh, sementara nggak batal wudhunya, boleh langsung sholat? Langsung, karena wudhunya masih ada, belum batal. Tapi kalau orang yang sering hadas seperti ini ya, maka setiap kali masuk waktu sholat dia harus berwudhu ya, harus berwudhu. Jadi itu merupakan syarat-syarat wudhu ya, dan insyaallah ini mudah kita pahami ya, dan insyaallah kita setiap kali hendak berwudhu kita telah memenuhi syarat-syaratnya insyaallah. Pelajaran yang ke-13 halaman 31 di sini adalah fardu wudhu, atau mungkin rukun wudhu kita bisa sebutkan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Di sini merupakan dalil tentang fardu wudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Nah kita lihat di sini fardu wudu ada 6. Yang pertama membasuh muka, sesuai dengan yang barusan kita bacakan ayatnya. Kalau pengen sholat kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk membasuh ya muka.
Dan di sini disebutkan termasuk pula berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, istinsyak ya. Jadi kita termasuk dari bagian muka, yaitu ya kita masukkan air ke dalam mulut, kemudian ke dalam hidung, kemudian kita keluarkan lagi. Karena kalau kita melihat hadis-hadis tentang wudu, Nabi SAW ketika membasuh wajah, beliau juga beristinsyak. Jadi memasukkan air ke dalam hidung juga ya, kumur-kumur masuk ke hidung kemudian dikeluarkan lagi. Ini termasuk rukunnya, ya fardunya membasuh wudu termasuk kumur-kumur dan istinsyak tadi. Yang kedua adalah membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Ya, jadi sampai kedua siku. Seringkali orang itu bagian belakang sikunya ini sering kelewat. Ya, jadi cuman taruh ke keran gini-gini aja, akhirnya sikunya sini enggak kebasah. Nanti kalau enggak kebasah berarti rukunnya enggak kena semuanya. Jadi kita semua perhatikan itu. Benar-benar kita basahin semua. Yang ketiga, mengusap seluruh kepala, termasuk di dalamnya kedua telinga. Jadi mengusap seluruh kepala ya, dari depan ke belakang, kemudian dari belakang ke depan lagi. Setelah itu baru ya telinga juga termasuk ya. Khilaf ulama di sini tentang telinga, apakah ngambil air lagi atau emang air yang sudah ada. Jadi wallahu a'lam bishawab, bisa saja kita menggunakan air yang kita ambil di awal. Ambil, setelah kita usap ke belakang, ke depan lagi, kemudian langsung kita telinga ya, masukkan telunjuk, kemudian jempol kita pakai untuk membersihkan bagian luar telinga. Jadi itu ya mengusap seluruh kepala. Yang keempat, membasuh dua kaki sampai termasuk dua mata kaki. Ini dua kaki sampai dengan mata kaki. Lagi-lagi untuk kaki ini kadang-kadang orang cuman kakinya dikenain ke keran aja gitu ya. Akhirnya bagian belakang yang mata kaki yang sikut belakang itu kadang enggak kena, yang bagian tumitnya enggak kena. Nah, ini hendaknya kita menggunakan tangan untuk meratakan air sampai dengan ke mata kaki, sampai dengan ke tumit. Yang kelima adalah tertib atau berurutan. Jadi tidak boleh kita longkap, enggak mulai dari wajah, maunya mulai dari tangan, wajah belakangan misalnya, enggak bisa. Jadi harus tertib kata para ulama, karena hadis-hadis yang menyebutkan tentang wudu semua urutannya sama. Jadi enggak ada urutannya suatu ketika Rasulullah sholat terus wudu enggak mulai dari wajah, mulainya dari kepala dulu misalnya, kemudian ke tangan, wajah, baru kaki, enggak. Jadi semua hadis-hadis yang menyebutkan tentang wudu urutannya sama semua. Nah, ini menunjukkan kepada ulama bahwasannya termasuk dari fardu wudu adalah tertib atau berurutan. Kemudian yang berikutnya adalah bersegera atau beruntun tanpa mengakhirkan dalam pelaksanaan tertib fardu-fardu tersebut. Jadi jangan sampai kita ketika wudu baru basuh wajah, ngobrol lama sampai kering itu air yang ada di wajah, baru ngusap tangan, basuh tangan. Habis itu ngobrol lagi lama, ngusap kepala. Ya, jadi segera ya, atau disebut dengan mualah ya. Jadi langsung. Jadi habis kita mengusap wajah, langsung lanjut ke tangan, selesaikan semua fardu-fardu wudu, jangan ada jeda. Walaupun kata para ulama kalau jeda sedikit ya, jeda sedikit ya nggak masalah, cuma sebentar aja sedikit. Tapi kalau sampai lama maka ya dia harus mengulangi lagi dari awal, apalagi kalau sampai ada yang kering. Karena dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW pernah mendapati orang yang wudu, kemudian karena ada jeda akhirnya ada bagian yang kering, cuman sekoin dirham gitu ya. Kemudian Rasulullah memerintahkan orang tersebut untuk berwudu ulang. Jadi memang kita wudu harus mualah ya, terus tanpa ada jeda. Jadi itu tentang syarat-syarat wudu dan fardu-fardu wudu yang harus kita perhatikan agar wudu kita sah. Di halaman 32 ada catatan di sini, dan disunnahkan membasuh muka, dua tangan dan dua kaki masing-masing 3 kali, termasuk juga berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Ya. Jadi disunahkan 3 kali. Yang fardunya hanya sekali, tapi disunahkan 3 kali.
Yang wajib hanya 1 kali saja ya. Jadi disebutkan ya, yang wajib 1 kali, kalau 3 kali itu sunnah. Adapun mengusap kepala tidak disunahkan lebih dari 1 kali, seperti yang ditunjukkan oleh hadis-hadis yang sahih. Jadi kalau yang lainnya fardunya 1 kali, 3 kali itu sunnah. Tapi kalau mengusap kepala itu hanya 1 kali. Kenapa? Berdasarkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang wudhu, Nabi hanya mengusapnya 1 kali saja. Ya. Jadi kita yang lain, anggota tubuh yang lain boleh 3 kali, tambahannya itu sunnah yang 2 kalinya. Adapun membasuh kepala itu hanya 1 kali saja. Kita masuk ke halaman 33. Di sini pelajaran ke-14 yang membatalkan wudhu. Di sini yang membatalkan wudhu ada 6. Yang pertama, sesuatu yang keluar dari 2 jalan, yaitu kubul dan dubur. Buang air kecil dan buang air besar, termasuk di sana buang angin. Maka ini membatalkan wudhu. Yang kedua, keluarnya sesuatu yang najis dalam jumlah yang banyak dari tubuh. Walaupun ini khilaf ulama. Contohnya ada orang yang mengeluarkan darah misalnya, sudah sangat banyak. Maka di sini ya Syekh Abdul Aziz bin Bas, beliau mengatakan kalau banyak maka batal wudhunya, harus wudhu lagi. Walaupun khilaf, dan ulama mengatakan tidak batal. Hilang akal baik karena tidur atau yang lainnya. Jadi ketika seseorang itu tidur sampai hilang akalnya tadi, maka ketika bangun dia harus wudhu kembali. Dan ulama khilaf ketika orang itu tidur sambil duduk. Kadang-kadang ada yang lagi menunggu khutbah Jumat, kemudian tertidur sambil duduk ya. Dan mazhab Syafi'iyah mengatakan tidak, karena dia masih bisa ada kesadaran. Jadi ketika seorang itu tidur sambil duduk, sambil megang buku misalnya, kita ambil bukunya, dia pasti akan kesadar. Begitu juga kalau dia buang angin, lagi duduk tiba-tiba ada rasa pengen buang angin, dia biasanya sadar. Tapi kalau orang yang tidurnya pules di atas kasur, udah pules, udah itu dia udah nggak tahu lagi dah. Buang angin nggak kerasa, kita ini nggak kerasa, udah nggak kerasa semuanya. Maka kalau yang tidurnya sampai nyenyak itu ya, maka dia batal wudhunya, harus wudhu ulang. Tapi kalau tidak sambil duduk, ya wallahu a'lam bishawab, ya tidak batal, karena dia hilang akalnya belum hilang 100%, masih agak ada kesadaran dia. Kemudian yang keempat, memegang kemaluan yang di depan dan di belakang ya, kubul ataupun dubur dengan tangan tanpa ada pelapis. Maka kalau kita menyentuh ya kemaluan depan atau belakang, maka wudhunya batal. Yang kelima adalah makan daging onta. Nah, ini juga termasuk membatalkan wudhu walaupun ada khilaf di sana. Yang keenam, keluar dari Islam atau murtad. Semoga Allah melindungi kita semua dari hal tersebut. Nah, di sini di halaman 34 dan halaman 35 di sini ada peringatan penting. Yang pertama adalah mengenai memandikan jenazah. Jadi memandikan jenazah ini kata Syekh Abdul Aziz bin Bas, ini tidak membatalkan wudhu. Kecuali kalau yang memandikan jenazah ini membersihkan daerah kemaluan dari jenazah itu tanpa alas tangan. Dan yang seharusnya dia menggunakan alas tangan, bukan dengan tangan tanpa alas tangan. Sehingga kalau sudah benar memandikannya dia menggunakan alas tangan, maka setelah memandikan jenazah ini tidak membatalkan wudhu. Kemudian bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan, ini juga tidak membatalkan wudhu, walaupun beberapa ulama mengatakan ini membatalkan wudhu. Bahkan ada ulama yang mengatakan dengan syahwat ataupun tidak dengan syahwat, selama tidak keluar sesuatu maka tidak batal. Karena disebutkan di beberapa hadis bahwasanya Nabi SAW sebelum berangkat menuju masjid pernah mencumbu istrinya atau mencium sebagian istri-istrinya, kemudian menuju ke masjid tanpa berwudu kembali. Jadi bersentuhan ya, ini tidak membatalkan wudu. Nah, kita lihat di halaman 35, adapun firman Allah Ta'ala dalam 2 ayat masing-masing di surah An-Nisa dan surah Al-Maidah
yang berbunyi aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita, maka yang dimaksud menyentuh di situ adalah jima, ya, hubungan suami istri, bukan menyentuh atau tersentuh atau menyentuh, tidak, tapi jima, berhubungan suami istri yang dimaksud. Menurut pendapat yang lebih sahih dari dua pendapat yang dikemukakan ulama, dan ini juga adalah pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan sekelompok ulama salaf dan khalaf, wallahu a'lam bishawab. Jadi untuk menyentuh wanita ini, ya, maka itu tidak membatalkan wudu. Saya pernah mendapatkan keterangan juga dari Syekh Al-Arifi. Beliau mengatakan bahwasannya di dalam ayat ini kan disebutkan wa in kuntum marda au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fungsi dari tayamum. Jadi seseorang itu boleh bertayamum ketika enggak mendapatkan air, ketika dia baru keluar dari kaskus atau keluar dari buang air. Buang air besar, kecil, ini kan termasuk hadas kecil, ya. Kemudian aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita, maksudnya adalah jima. Jadi Allah menjelaskan kepada kita ketika kalian berhadas besar habis dari buang air, atau kalian habis berhubungan badan dengan istri-istri kalian dan gak dapetin air, maka boleh diganti dengan tayamum. Jadi hadas besar ataupun hadas kecil, kalau kita nggak dapat air atau nggak bisa menggunakan air, maka kita boleh bertayamum. Ya, jadi wallahu a'lam bishawab, yang lebih sahih untuk menyentuh wanita ini, ya, atau bersentuhan itu tidak membatalkan wudu dengan syahwat ataupun tidak dengan syahwat. Berakhir kita pembahasan tentang wudu. Agak cepat ya Bapak-bapak ya. Kalau ada minuman disiapin dulu aja, jadi enak. Kita masuk ke halaman 36, pelajaran ke-15. Di sini adalah akhlak yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Jadi perlu kita ketahui bahwasannya agama kita ini sangat memperhatikan tentang akhlak. Tentu yang dimaksud adalah akhlakul karimah. Salah satu buktinya adalah kita bawakan satu hadis, ya, tentang pentingnya akhlak mulia. Betapa syariat ini, ya, sangat mengutamakan akhlak mulia yang ada di kaum muslimin. Hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsaru ma yudkhilul jannata taqwallah wa husnul khuluq. Hadis rawahu Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faktor yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga adalah ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang mulia. Ini salah satu bukti hadis bagaimana syariat sangat mementingkan akhlak mulia. Sampai-sampai dikatakan faktor yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga takwa kepada Allah, yang kedua adalah apa? Akhlak mulia. Ini penting. Maka penting bagi kita untuk memperhatikan akhlak-akhlak mulia agar kita hidup dengan akhlak-akhlak yang mulia. Nah, di sini disebutkan di halaman 36 diantaranya adalah yang pertama jujur. Jadi apa itu jujur? Jujur ya artinya keselarasan antara berita dengan kenyataan yang ada. Orang ngomong ngasih berita ya emang selaras sama dengan faktanya. Ini yang disebut dengan jujur. Jadi kalau suatu berita sesuai dengan keadaan yang ada maka dikatakan benar atau jujur. Tetapi kalau tidak maka dia dikatakan apa? Dusta. Dan jujur ini sangat penting, ya. Akhlak mulia yang mengantarkan orang yang selalu jujur masuk ke dalam surga.
Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Alaikum bisidq, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal bir yahdi ilal jannah. Wa ma yazalu rajul yasduku wa yataharras sidq hatta yaktubu indallahi siddiqan. Wa iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Wa ma yazalu rajul yakdzubu wa yataharral kadhib hatta yaktuba indallahi kadzaban." Hendaknya kalian jujur karena kejujuran itu menuntun pada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu mengantar ke surga. Sungguh seorang yang selalu jujur dan memilih kejujuran akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Jauhilah dusta karena dusta itu menjerumuskan kepada kedurhakaan, dan sesungguhnya kedurhakaan itu menjerumuskan kepada neraka. Sungguh seseorang senantiasa berdusta dan memilih dusta sampai dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Ini akhlak yang harus dimiliki oleh setiap kaum muslimin. Jujur dia dalam berkata, begitu juga jujur dia dalam beragama, jujur dalam keimanannya, ya. Dan ketika seseorang itu selalu jujur, maka dia akan, ya, mengantarkan kepada kebaikan, dan itu akan mengantar kepada surga. Yang kedua di sini adalah amanah. Jadi amanah kalau kita artikan, ya, jujur atau dapat dipercaya. Itu arti dari amanah. Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, amanat adalah segala sesuatu yang diemban oleh seseorang yang diperintahkan untuk ditunaikan. Para fuqaha menyebutkan bahwa orang yang dibebankan amanat hendaklah ia benar-benar menjaganya. Mereka berkata bahwa seseorang tidak disebut menunaikan amanat melainkan dengan menjaganya, dan hukumnya adalah wajib. Jadi kalau sudah dibebankan amanat, yaitu sesuatu yang diemban, ya, oleh seseorang yang diperintahkan untuk ditunaikan, maka dia harus melaksanakan amanat tersebut. Hukumnya wajib. Sehingga kalau orang tidak melaksanakan amanat yang dibebankan kepadanya, yang mana dia telah menerima amanat tersebut, maka dia telah berdosa, ya. Jadi, ya, seseorang hendaknya memiliki akhlak yang mulia, yaitu salah satunya adalah amanah, akhlak yang harus dimiliki setiap muslim. Yang ketiga di sini dituliskan adalah menjaga kehormatan, atau biasa disebut dengan iffah, ya. Jadi iffah di sini adalah dengan meninggalkan yang haram, kemaksiatan, dan hal-hal yang fahish, hal-hal yang tidak senonoh, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Jadi orang yang belum mampu menikah hendaklah ia menjaga kehormatannya dengan apa? Dengan menjauhi yang Allah haramkan. Jadi ini yang dimaksud dengan menjaga kehormatan atau iffah, yaitu kita menjaga diri kita dari hal-hal yang haram, kemaksiatan, dan hal-hal yang fahisyah. Dan hendaknya seseorang muslim menjaga kehormatannya, ya. Karena ketika dia melakukan hal-hal yang tadi yang dilarang oleh Allah, kemaksiatan, justru dia telah menghancurkan apa? Kehormatan dirinya. Kemudian yang keempat adalah malu. Jadi ini malu adalah sifat yang terpuji dan merupakan akhlak mulia. Jadi sifat malu ini merupakan benteng dari melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Jika rasa malu telah hilang pada seseorang, maka berbagai keburukan akan ia lakukan, ya, seperti membunuh, zina, durhaka pada kedua orang tua, dan lainnya. Kalau rasa malu udah hilang, udah, itu nggak bisa lagi apa? Ditahan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, fima makna, kalau orang itu udah nggak malu, ya, fasna ma syi'ta. Jadi lakukan segala sesuatu yang kalian suka kalau kalian sudah tidak punya rasa malu. Fima makna. Jadi kalau orang udah nggak punya malu, kata Rasulullah, dia akan apa? Melakukan apa saja. Ya udah nggak punya malu lagi, gitu ya. Tapi kalau dia punya malu,
maka dia akan menahan diri dari hal-hal yang tidak seharusnya dia lakukan. Kita dengarkan di sini Imam An-Nawawi menjelaskan, ulama berkata, hakikat malu adalah perangai yang mendorong seseorang meninggalkan perbuatan jelek dan mencegah seseorang dari meninggalkan hak-hak orang lain. Jadi ini hakikat dari malu. Jadi mendorong orang untuk meninggalkan hal-hal yang jelek dan mencegah seseorang untuk meninggalkan hak orang lain. Minjam uang misalnya, berhutang. Orang kalau punya malu pasti apa? Berusaha bayar. Kalau belum bayar ada tanggung jawabnya, ngomong, usahakan, cicil dikit dan lain sebagainya. Tapi kalau yang nggak punya malu gimana? Ditagih malah lebih galak, ya. Udah nggak punya malu ini. Mau ditagih kabur nggak tahu kemana. Udah nggak ada rasa malunya. Ya oleh karenanya hendaknya seseorang itu ya memiliki rasa malu sehingga ini akan menjadi ya penghalang baginya untuk ya menabrak hal-hal yang dilarang oleh Allah dengan mengambil hak-hak orang lain ya dan dosa-dosa yang lainnya. Kemudian yang kelima di sini ada berani ya atau biasa disebut dengan syaja'ah ya. Dan sebetulnya orang lebih membayangkan syaja'ah ini kepada jihad, berani ya maju di medan pertempuran ya. Namun yang perlu kita perhatikan di sini ada perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang syaja'ah ini. Beliau mengatakan banyak orang yang mengira keberanian di atas kekuatan, padahal keduanya berbeda. Keberanian adalah ketabahan hati di saat musibah meski lemah kekuatannya. Jadi yang namanya berani itu bukan dinilai dari fisiknya yang kuat, berani dia, bukan. Tapi yang betul adalah ketabahan hati di saat musibah, ya, meski lemah kekuatannya. Ya ini, makanya orang ketika benar dia memposisikan berani, ya maka itu akan menyelamatkannya. Tapi kalau orang salah memposisikan berani, yang jatuhnya nanti antara dua hal. Yang pertama dia jadi nekat, kemudian memberikan kehancuran ke dalam dirinya sendiri. Berani enggak berenang di sungai yang ada buayanya? Berani. Wah. Akhirnya nyebur. Membawa kehancuran lah ya. Jadi berani bukan berani dilihat dari hal-hal yang seperti itu. Makanya di dalam hadis disebutkan laisa syadidu bisur'ah innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Jadi orang kuat bukanlah orang yang menyerang, duel gitu ya. Tapi orang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya saat marah. Nah ini. Ya, jadi kita jangan sampai salah mengartikan. Jadi benar-benar keberanian itu ya kita seperti tadi ya, saat marah kita bisa memposisikan diri kita ya, menahan diri kita. Nah, seperti itulah keberanian yang sesungguhnya. Kemudian yang keenam adalah dermawan dan murah hati. Ya, justru suka membantu orang lain ya dengan hartanya ya atau dengan kekuatannya. Ini disebut dengan dermawan. Dan biarpun kita mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, kelihatannya itu akan menguras harta kita, ketahuilah tidak. Justru Allah akan menambah. Dan ketika seseorang itu bakhil terhadap hartanya, memiliki harta yang banyak, namun dia ada sifat bakhil, takut mengeluarkannya di jalan Allah, justru itu akan membinasakannya. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan dua malaikat yang selalu berdoa setiap harinya. Yang satu mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak itu ganti. Jadi berinfak akan Allah ganti, didoakan oleh malaikat ini. Kemudian malaikat yang satu berkata Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang kikir itu kehancuran pada hartanya. Ya, kita banyak mendengar kisah Qarun. Hartanya banyak, diminta mengeluarkan di jalan Allah, yang mana kalau dia keluarkan enggak mengganggu hartanya, kayak enggak ada bekasnya saking banyaknya hartanya, tapi dia tidak mau ingin mengeluarkan itu, Allah memberikan kehancuran kepadanya.
Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, mana kosot sodakotun min malin. Hadis riwayat Muslim. Sedekah tidaklah mengurangi harta. Masih banyak lagi hal-hal yang lain. Seseorang bisa sembuh dari penyakit dengan apa? Bersedekah. Kalau kita bahas panjang. Kemudian sedekah juga menimbulkan apa? Rasa cinta. Orang-orang menyukai orang yang suka bersedekah, orang-orang yang dermawan. Dan masih banyak lagi manfaat dari sedekah, apalagi kalau sedekahnya itu sedekah jariyah, amal jariyah. Ini sangat besar manfaatnya, sehingga seseorang haruslah berada di dalam dirinya itu dermawan, ya, akhlak ya yang harus dimiliki, karena ini merupakan akhlak muslim. Kemudian yang berikutnya adalah setia, atau biasa kita sebut dengan al-wala, ya, nanti ada lawannya al-bara. Kita di sini wala, setia. Jadi seorang muslim dia harus setianya haruslah besar pada orang yang beriman. Jadi kalau kita definisikan secara istilah, wala ya, mencintai orang beriman dikarenakan keimanan yang mereka miliki. Menolong mereka, menasehati mereka, menyayangi dan memenuhi kewajiban sesama mukmin. Itu yang dimaksud dengan wala, ya. Jadi kita mencintai orang yang beriman, kenapa? Karena keimanan yang mereka miliki. Kita cinta sama orang-orang yang beriman. Ya, kita selanjutnya kita tolong mereka, kita sama-sama saling menasehati, menyayangi dan memenuhi kewajiban sesama mukmin. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat ini kepada para sahabat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Jadi Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka. Dan Nabi SAW juga bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Salah seorang di antara kalian tidaklah dikatakan beriman hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Jadi ini wala. Kita harus setia mencintai ya sesama orang yang beriman karena keimanan ya orang tersebut. Namun jika ada kaum muslimin yang melakukan dosa besar ya, misalnya pemakan riba, suka gibah ya, maka bagaimana wala kita terhadap orang tersebut? Wala kita adalah sesuai kadar keimanan mereka, ya, sebagai berdasarkan keimanan dan ketaatan mereka. Dan kita benci kepada mereka karena maksiat yang ia terus lakukan. Jadi kaitannya nggak ada sama personal. Jadi kaitannya sama ketaatan, keimanan seseorang. Jadi kalau orang itu beriman, ya, taat, soleh, ya kita cintanya besar. Tapi kalau ada orang yang ada maksiat-maksiatnya, imannya sedikit, ya kita sesuai kadar ketaatan orang tersebut. Ya, kita berusaha wala, berusaha menasehati dia dan sebagainya. Kemudian di sini ada menjauhkan diri dari semua yang diharamkan Allah. Nah, ini hendaknya seorang muslim ya memang seharusnya seperti itu. Menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah, ya. Dan ini merupakan ya kunci agar kita terhindar dari api neraka. Kemudian yang ke-9, baik kepada tetangga. Jadi kita jangan sampai kepada tetangga kita tidak menjaga hak-haknya. Karena Nabi SAW bersabda, mazala Jibrilu yusini bil jar hatta donantu annahu sayuwarithu. Jibril senantiasa berwasiat kepadaku agar berbuat baik kepada tetangga sampai saya mengira bahwa dia Jibril hendak memberikan warisan kepadanya. Jadi berulang-ulang malaikat Jibril berwasiat kepada Nabi SAW, hati-hati jaga hak-hak tetangga, jangan diganggu, terus sering. Sampai Nabi SAW mengira bahwasannya kayaknya nanti tetangga bakal dapat warisan juga deh gitu ya. Jadi begitu ada tetangga yang meninggal, tetangga juga dapat bagian seperberapa gitu. Tapi tidak sampai situ. Poinnya adalah
pentingnya kita menjaga hak-hak tetangga. Ya, sampai seringnya malaikat Jibril memberikan ya wasiat agar Nabi SAW menjaga hak-hak tetangga. Dan kalau kita lihat pembahasan lebar tentang tetangga, ya sangat banyak ya hadis-hadis yang menyebutkan tentang hal tersebut. Kemudian yang ke-10 adalah membantu orang yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan. Ya, jadi kita ketika membantu seseorang ya maka dengan kadar kemampuan kita. Ya. Berapa semampunya kita membantu maka kita bantu orang tersebut. Ya, jangan sampai kita membantu di luar dari kadar kemampuan kita. Ada orang membutuhkan, kita punyanya cuman berapa, kita paksain sampai minjem uang ke mana gitu ya, kita bantu dia gitu ya. Ini di luar dari kadar kemampuan. Kita membantu sesuai dengan kadar kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum, kita bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Maka kita berusaha membantu dengan kadar kemampuan kita. Dan lain sebagainya dari akhlak yang diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Masih banyak lagi akhlak-akhlak yang lain yang hendaknya kita cari tahu, kita pelajari. Karena kita sebutkan di awal bahwasannya faktor yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga yaitu takwa dan akhlak yang mulia. Maka kita mari kita hiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang mulia. Kita masuk pelajaran ke-16 halaman ke-37. Di sini adalah adab sopan santun Islam. Yang pertama adalah mengucapkan salam. Jadi kita ketemu sesama kita, maka kita ucapkanlah salam. Ya, dan kita mengucapkan salam ini akan menumbuhkan rasa cinta di antara kita. Jadi kalau misalnya kita ketemu diam-diaman aja dan lewat gitu ya. Beda dengan kita ketika berdua kita ucapkan apa? Salam. Assalamualaikum. Bahkan orang yang gak kita kenal aja kita lewat, kita salam langsung senyum dia, senang. Wah di salam nih. Jadi kita ucapin salam, ini merupakan sopan santun Islami, adab Islami atau sopan santun. Yang kedua adalah bermuka ceria. Ini merupakan amalan yang ringan ya. Tinggal kita bermuka ceria saja, tapi dengan itu memasukkan rasa senang ke dalam hati saudara kita. Ya tentu ketika kita menyenangkan hati saudara kita ini merupakan pahala besar. Ya. Kemudian yang ketiga, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Tentu ini banyak hadis yang menyebutkan tentang hal ini. Yang kelima, membaca bismillah sebelum mulai kegiatan atau pekerjaan. Ya. Karena kalau kita lihat di syarah usul salasah ya, bisa disebutkan ketika seseorang itu memulai sesuatu tidak membaca bismillah maka terputus. Maksudnya terputus apa? Terputus dari keberkahannya. Maka kita mau naik kendaraan bismillah. Mau mulai masak misalnya ibu-ibu ya, bismillah. Mau mulai belajar bismillah. Masuk rumah ya, bismillah, berucapkan salam, assalamualaikum. Kemudian membaca alhamdulillah ketika selesai dari kegiatan atau pekerjaan. Ini juga sama ya, adab sopan santun Islami. Allah akan memberikan keberkahan kalau kita ya melakukan hal ini. Kemudian yang ketujuh, membaca alhamdulillah setelah bersin. Yang kedelapan, mendoakan orang yang membaca alhamdulillah setelah bersin. Jadi di sini ada sebuah hadis ya menjelaskan tentang hal ini. Idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillah. Wal yakul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyakul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bersin, hendaklah ia mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan hendaklah saudaranya atau rekannya mengucapkan untuknya yarhamukallah, artinya semoga Allah merahmatimu.
Maka apabila ia telah mengucapkan semoga Allah merahmatimu, hendaklah yang bersin mengucapkan yahdikumullah wa yuslih balakum. Artinya semoga Allah memberi kalian hidayah dan membaguskan keadaan kalian. Yang bersin mengucapkan alhamdulillah, yang mendengar mengucapkan yarhamukallah. Yang bersin ketika ada yang mengucapkan yarhamukallah maka dia ucapkan yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberi kalian hidayah dan membaguskan keadaan kalian. Nah, ini ada kisah Imam Ahmad kalau nggak salah saya dengar, bahwasannya ketika ada yang bersin dikejar sama Imam Ahmad untuk mengucapkan apa? Yarhamukallah. Jadi dikejar ini bersin nih, dikejar yarhamukallah. Baru ternyata tujuannya agar mendapatkan doa dari orang yang bersin, yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberi kalian hidayah dan membaguskan keadaan kalian. Ini makanya penting nih ya. Kita ada yang bersin mulai kita kejar-kejar ya. Ada yang bersin nih. Yarhamukallah. Beda doain kita. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jangan sampai pura-pura enggak dengar. Alhamdulillah. Aduh, dia lagi yang bersin. Enggak mau gitu ya. Jangan. Tapi hendaknya kita kepada yang bersin kita ucapkan yarhamukallah. Kemudian tentu kata ulama banyak ya manfaat-manfaat bersin ya. Kalau kita lihat ilmu kedokter ketika bersin mengeluarkan kuman, merefresh tubuh ya, masih banyak lagi ya bersin. Jadi ini sopan santun kita ya, ketika bersin kita ucapkan yarhamukallah. Kemudian mengunjungi orang sakit, menghadiri jenazah untuk mensolatkan dan menguburnya. Yang kesembilan, sopan santun yang diajarkan oleh syariat ketika masuk masjid atau rumah atau ketika keluar dari keduanya. Juga tata cara dan sopan santun ketika bepergian, ketika bersama kedua orang tua, kaum kerabat, para tetangga, orang-orang tua dan anak-anak muda. Ya, ini harus kita perhatikan sopan santun kita. Yang ke-10, mengucapkan selamat atas kelahiran bayi, memberikan doa keberkahan untuk perkawinan ya, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Yang ke-11, menghibur orang yang ditimpa musibah, dan banyak lagi adab-adab Islami lainnya, misalnya yang berhubungan dengan mengenakan pakaian, melepaskan pakaian dan cara memakai sendal. Ini semuanya merupakan adab-adab Islam ya, adab-adab Islam. Yang intinya dari adab-adab Islam ini ya, kita memberikan kebaikan kepada ya sesama kaum muslimin ya. Ini memberikan kebaikan semua, memberikan kebahagiaan ke dalam hati kaum muslimin, melampangkan hati kaum muslimin yang sedang sempit, seperti ketika sedang terkena musibah. Ada orang misalnya fala'iyadzubillah anaknya meninggal, sedih kan, masih kecil dan anaknya meninggal, sedih lagi, sempit. Kita datang, hibur, nasihati, bawakan hadis Nabi Muhammad SAW ya, diantaranya yang maknanya orang yang anaknya meninggal maka itu akan menjadi tameng dari api neraka, hilang itu kesedihannya. Oh, jadi ini akan jadi apa? Tameng. Bahkan di hadis yang lain disebutkan yang anaknya masih kecil meninggal, dia akan menjadi ya anak-anak surga, penghuni surga, dan dia akan menarik ayahnya yang di neraka. Ini ayahnya nggak ada nih di surga, adanya di, atau orang tuanya nggak ada di surga, adanya di mana? Neraka, ditarik gitu dari sebagai syafaat. Ini akan kita kabarkan hal-hal seperti ini, apa yang terjadi? Senang ya. Yang tadinya benar-benar sedih tiba-tiba jadi hatinya sempit menjadi lega kembali. Ya, saya pernah ada yang cerita ke saya nangis-nangis. Pamannya sama bibinya meninggal baru ketahuan 7 hari. Jadi udah bengkak ya. Dan dia sedih, ngebayangin, ini kasihan banget paman saya gitu doh, sedih gitu. Ya saya bilang ya memang sih sedih ya. Tapi kita harus ketahuin kalau kita terus dirundung kesedihan kayak gini, bermanfaat nggak buat paman, buat bibi? Nggak ada manfaatnya. Hilangkan kesedihan. Apa yang sekarang kita lakukan? Doain. Itu yang dibutuhkan oleh orang yang telah meninggal. Udah nggak ada artinya tuh. Kita pengen nangis seminggu, nangis sebulan, nggak memberi manfaat apa-apa untuk si mayit. Jadi doain. Nah di situ dia mulai tergugah.
sedihnya mulai hilang. Oh ya percuma saya nangis terus nih ya. Udah itu udah selesai, udah diproses, udah dikuburkan, saatnya kita apa? Mendoakan. Yang tadinya rasa bersalah mungkin kenapa nggak ada yang nemenin bisa sampai terjadi seperti itu. Ya udah itu udah masalah yang lalu. Sekarang masalah ke depan yang dibutuhkan adalah doa, doain terus kayak gitu. Jadi itu memang adab-adab ya Islam yang mana memberikan kebaikan kepada kaum muslimin yang lain. Kita masuk ke halaman 39. Di sini berhati-hati terhadap perbuatan syirik dan maksiat. Jadi diantaranya adalah 7 dosa besar yang dapat membinasakan. Di sini Nabi SAW bersabda, ijtanibus sab'al maubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 hal yang membinasakan. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mahun? Ya Rasulullah, apa 7 hal tersebut? Maka Nabi SAW mengatakan, asyirku billah wasihr wa qatlun nafs allati harramallahu illa bil haq wa aklu malal yatim wa aklu riba wa tawalli yaumaz zahaf wa qadhful muhsanat al ghafilat al mu'minat. Jadi yang pertama dosa kesyirikan kepada Allah. Di sini disebutkan ya, menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua dosa sihir. Nah, kita lihat nomor 2 di sini adalah sihir. Kemudian membunuh seorang jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan alasan yang hak. Dosa memakan harta riba, dosa memakan harta anak yatim, dosa berpaling dari medan perang, dan dosa menuduh seorang wanita muslimah yang terhormat dengan ya tuduhan yang keji. Jadi ini dosa-dosa yang disebut dengan dosa-dosa yang dapat membinasakan. Jadi yang pertama di sini menyekutukan Allah, termasuk kesyirikan. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau dia meninggal belum sempat apa? Bertobat. Kita telah bahas dalilnya kemarin. Yang kedua adalah sihir. Ini juga termasuk dari kesyirikan juga, ya, sihir. Kemudian yang ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar. Ya, kalau emang karena kisos ya, maka itu tidak mengapa. Tapi kalau membunuh orang ya dengan alasan yang tidak benar, maka ini termasuk dari 7 dosa yang membinasakan. Yang mana disebutkan kalau orang yang membunuh maka dia seakan-akan membunuh seluruh ya manusia. Dan kadang kalau kita lihat berita-berita tentang pembunuhan ya itu sangat apa ya? Cuman dalam hal-hal sepele tiba-tiba ya membunuh. Penjaga toko ya kasar sedikit gitu ya, akhirnya ditusuk. Ini hal-hal yang harusnya kita tidak seperti itu gitu ya. Mungkin karena kejahilan yang terjadi, kurangnya ilmu. Tapi kita harus ketahui bahwasannya membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah ya maka ini dilarang. Termasuk dari 7 dosa yang membinasakan, kecuali dengan alasan yang benar. Yang keempat adalah makan riba, harta riba. Ya, banyak orang yang punya harta banyak, akhirnya apa istilahnya kalau kebangin apa namanya itu? Deposito ya, atau dianggunkan apa nanti tiap berapa periode dia dapat keuntungan. Ataupun hal-hal yang lainnya yang berdasarkan dengan riba ya. Ya, dan memang ini dosa yang sangat besar, bahkan disebutkan bahwasannya orang yang riba itu seperti menantang perang Allah. Ya Allah dan Rasulnya, ini sangat berbahaya riba. Jangan kita remehkan. Apalagi banyak sekarang orang yang ingin mendapatkan ya sebetulnya bukan hal yang penting ya. Cuman konsumtif aja apa namanya halnya, dia sampai akhirnya mengambil riba itu. Nah ini yang harus kita perhatikan, bahaya riba. Memakan harta anak yatim, ya ini juga termasuk ya dosa-dosa besar. Kabur atau lari sewaktu perang, lagi perang takut dia kabur, lari dia, nggak ada syaja'ahnya. Orang yang syaja'ah dia husnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia bisa menerima musibah yang ada. Ini lagi perang.
Ya kita lihat kayak perang Uhud ya, diapit dari kanan dan dari depan dan dari belakang. Dari belakang pasukan Khalid ibn Walid, dari depan pasukan-pasukan yang kabur ya datang. Apakah para sahabat kabur? Tidak, dilawan. Itu tetap melindungi Rasul sampai dibawa ke daerah yang aman. Yang ketujuh, menuduh wanita mukminah yang terjaga kehormatannya dan jauh dari maksiat dengan perbuatan zina. Ya, jadi memang ini termasuk dari ya dosa yang membinasakan. Para ulama mengatakan dosa-dosa besar ya dikatakan sebagai perkara-perkara membinasakan karena memang dosa-dosa tersebut akan membinasakan pelakunya di dunia dan akhirat. Adapun di dunia maka dengan adanya hukuman-hukuman yang sangat berat yang akan diterima oleh pelaku dosa besar tersebut. Adapun di akhirat maka dengan adanya hukuman-hukuman dan siksa yang sangat keras yang Allah sediakan bagi mereka di hari kiamat nanti. Jadi itulah kenapa disebut dengan membinasakan. Ya, karena ya dia dapat hukumannya double. Di dunia dapat, kemudian di akhirat juga dapat hukuman-hukumannya. Maka kita menjauhi ya terutama 7 besar ini dan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Kita di halaman 40 ya. Tadi kan judulnya adalah berhati-hati terhadap perbuatan syirik dan maksiat ya. Tadi dosa-dosa syirik dan dan yang lainnya ya yang membinasakan. Sekarang di halaman 40 di sini maksiat-maksiat. Di antaranya adalah durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Kemudian kita lewati dulu yang kedua, yang ketiga adalah memberikan kesaksian palsu. Kemudian yang keempat adalah sumpah palsu. Nah di sini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Rasulullah SAW bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku beritahukan kepadamu sebesar-besar dosa yang paling besar? Salasan, sampai 3 kali Nabi Muhammad SAW mengatakan demikian. Qulna bala ya Rasulullah. Ya, kemudian sahabat berkata, iya ya Rasulullah. Maka qala Rasulullah SAW bersabda, al-isyraku billah. Yang pertama adalah menyekutukan Allah. Wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaqian fajalasa faqala ala wa qauluz zur. Famazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Jadi ketika sudah disebutkan dan durhaka kepada kedua orang tua, kemudian serta camkanlah dan saksi palsu dan perkataan bohong. Maka Nabi selalu mengulangi dan persaksian palsu sehingga kami berkata semoga Nabi diam. Jadi diulangin terus itu ya. Qauluz zur, syahadatuz zur, diulangin terus sampai kata para sahabat ya semoga Nabi diam. Maksudnya sudah diulangin terus sampai paham sekali sahabat. Jadi rasa rahmah sahabat kepada para nabi, insya Allah kita sudah paham gitu. Lelah Nabi selalu mengucap, saking pentingnya diulangin terus. Sebagai kasih sayang para sahabat, ya kasihan kepada Nabi, ya lelah nanti mengucapkan itu terus, ya sampai berdoa dalam hati semoga Nabi udah diam istirahat, kita insya Allah sudah ya mendapatkan poinnya. Jadi di sini kita lihat ya bahwasannya durhaka kepada orang tua. Kemudian di sini ada kesaksian palsu dan sumpah palsu, itu merupakan termasuk disebutkan 3 dosa yang paling besar. Bahkan Nabi SAW sampai mengulangnya sebanyak berapa kali? 3 kali. Mau dikasih tahu nggak hal yang 3 dosa-dosa yang besar, yang paling besar, atau dosa-dosa besar yang paling besar, sampai diucapkan 3 kali. Baru disebutkanlah 3 hal ini. Bahkan mengenai qauluz zur, syahadatuz zur diulang-ulangi oleh Rasulullah SAW, saksi palsu dan perkataan bohong. Jadi kita harus hati-hati terhadap hal ini. Yang kedua, memutuskan hubungan silaturahim. Nah, tadi kita sudah bahas 134, kita bacakan hadisnya. Yang kedua di sini adalah memutuskan hubungan silaturahim.
Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati', yakni qati'a rahim, muttafaqun alaih. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus, maksudnya adalah orang yang memutus silaturahim, muttafaqun alaih. Syekh Abdul Razak Al-Badr rahimahullah menyebutkan, yang dimaksud tidak masuk surga di sini bukan tidak masuk surga kekal, maksudnya dia nggak akan masuk surga udah selama-lamanya di neraka, tidak. Tapi maksudnya adalah dia tidak akan masuk surga sampai dia masuk neraka dulu sebagai pencucian atas dosanya. Nah di sini sangat mengerikan ancamannya. Itu nggak akan dijamin nggak akan masuk surga dia. Ya, orang-orang yang memutus ya silaturahim. Terkadang banyak hal-hal yang seperti gengsi gitu terhadap keluarga. Kan saya kan lebih tua, harusnya dia duluan yang ini ya, atau ada masalah-masalah yang dia merasa ada hal-hal dunia di sana, entah itu tadi lebih tua atau lebih kaya atau lebih punya jabatan, sehingga artinya membuat dia memutus silaturahim dengan keluarganya. Padahal ini sangat berbahaya. Jangan sampai hal-hal dunia yang remeh membuat kita tidak masuk surga. Ya, seperti sebagian Abu Jahal yang sudah membenarkan Nabi tapi gara-gara hal remeh dunia, karena persaingan antara sukunya dan suku Nabi Muhammad SAW, sehingga dia tidak menerima Islam. Tapi akibatnya sangat besar. Ya, ini. Ya, makanya kita jangan sampai kita terjatuh kepada ya memutuskan hubungan silaturahim. Kalau memang terjadi hal-hal yang menyebabkan putusnya ya silaturahim ya, maka hendaknya kita menyambungnya kembali segera. Ya. Kemudian di sini adalah yang kelima, mengganggu tetangga. Ini juga termasuk dari kemaksiatan-kemaksiatan yang harus kita jauhi. Dari Abu Amir Al-Himsi berkata, Thauban berkata, ma min rajulaini yatasoroman fauqa salasati ayyam fayahluku ahaduhuma famata wa huma ala dzalika minal musaramah illa halaka jami'an wa ma min jarin yuzlimu jarahu wa yakharuh hatta yahmilahu dzalika ala an yakhruja min manzilihi illa halak. Tidak ada dua orang yang saling mengisolir lebih dari 3 hari, lalu salah seorang dari mereka meninggal dalam keadaan seperti itu, melainkan keduanya akan binasa, dan tidak ada seorang pun yang menzolimi tetangganya dan menyakitinya sampai hal itu membawanya keluar dari rumahnya, kecuali dia pasti akan binasa. Jadi ini tentang orang yang binasa disebutkan. Yang pertama tadi tentang orang yang mengisolir satu sama lain lebih dari berapa? 3 hari. Ini kita lihat bagaimana syariat Islam luar biasa ya. Orang marah dikasih waktu juga 3 hari aja. Ya orang pengen marah gitu ya, udah gak seneng ngeliat dia ada sesuatu hal, dikasih waktu subhanallah 3 hari. Tapi setelah 3 hari ini sudah gak boleh lebih. Kalau sampai lebih kemudian salah satunya meninggal dunia, berarti masih dalam masa-masa gak mau ngomong ya, gak mau bermuamalah, nomornya diblokir mungkin ya. 3 hari udah meninggal, dua-duanya binasa, yang udah meninggal ataupun yang masih hidup. Jadi kita dalam hal ini hendaknya kita ya jangan main-main lah gitu ya. Kalau udah ada masalah sama orang 3 hari aja udahlah, udah dikasih waktu sampai berapa? 3 hari. Setelah itu udah ya sapa lagi, datangin rumahnya, sapa, mohon maaf dan lain sebagainya. Jangan sampai terus mengisolir lebih dari 3 hari. Dan disebutkan di dalam kitab Adabul Mufrad ya, bahwasannya ada sahabat ya, Bilal bin Rabah yang saya ingat, ketika pengen memulai kajiannya tiba-tiba mengatakan siapa di antara majelis ini yang masih memutus silaturahim. Jadi benar-benar keluarganya itu nggak mau diapain, nggak mau diajak ngobrol, ditinggalin gitu. Saya pengen bikin dia nggak nyaman. Gak ada yang berani angkat tangan. Sampai selesai kajian ya, ternyata ada satu pemuda yang sedang mendiamkan bibinya nggak tanggung-tanggung 10 tahun. 10 tahun ini bibinya didiemin sama dia karena ada masalah. Tiba-tiba dia langsung menghadap-hadap datang ke rumah bibinya, kemudian dia
mengucapkan salam, dibaikin bibinya gitu ya. Bibinya nanya, ya kenapa ini kamu tiba-tiba udah 10 tahun kamu mutus satu rahim dengan saya. Kemudian mengatakanlah apa yang dikatakan oleh Bilal bin Rabah. Kemudian di saat itu ya barulah bibinya mengatakan, coba tanya, ada apa emangnya? Pengen ngomong apa? Ditanyakanlah, kemudian dijawab bahwasannya Nabi SAW bersabda bahwasannya setiap hari Kamis, malam Jumat ya atau sorenya itu catatan amal diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak menerima amalan orang yang masih memutus silaturahim. Jadi percuma itu melakukan amalan 10 tahun, 20 tahun kalau masih memutus silaturahim karena amalannya enggak diterima oleh Allah sampai dia menyambung kembali tali silaturahim. Ya ini kurang lebih ya sama ya dengan ini. Kita sampai mana tadi? Mengganggu tetangga ya. Tapi kita sampai ke silaturahim juga ya. Baik, yang keenam, berbuat zalim kepada orang baik berhubungan dengan darah seperti membunuh dan semacamnya, harta maupun kehormatan. Ini berbuat zalim, hati-hati ya. Rasulullah SAW bersabda, sona'iul ma'ruf taqiyya masari asu. Jadi berbuat baik kepada orang lain akan menghalangi dirinya dari kesudahan yang buruk, baik itu dengan su'ul khotimah atau meninggal dengan mengenaskan. Kata para ulama, maka fahmul mukhalafahnya, kalau kita zolim kepada orang lain, maka itu akan menyebabkan apa? Ya kesudahan yang buruk. Jadi kalau berbuat baik mencegah kita dari kesudahan yang buruk, kalau kita berbuat zolim kepada orang lain, maka ini menjadi penyebab kesudahan yang buruk. Ya, ditambah lagi hadis yang lain, ya sesungguhnya kezoliman itu menjadi kegelapan pada hari kiamat. Nah ini hendaknya kita berhati-hati terhadap kezoliman. Yang ketujuh, minum minuman yang memabukkan, bermain judi ya, lotre ataupun undian. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hal ini, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijzun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Selanjutnya, innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah fahal antum muhtadun. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu di dalam minum khamar dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat, maka tidaklah kamu berhenti dari mengerjakan perbuatan tersebut. Jadi ini memang khamar, judi, perbuatan yang buruk ya, dan disebutkan bahwasannya syaitan mengajak orang untuk minum khamar, berjudi, tujuannya apa? Ya untuk memecah belah ya. Jadi menimbulkan permusuhan, kebencian di antara ya kaum muslimin. Yang kedelapan adalah gibah, menceritakan aib orang ya, atau namimah, mengadu domba dan semacamnya dari hal-hal yang dilarang Allah Ta'ala atau Rasulnya. Kadang-kadang orang gibah dinasihatin, tapi benar kok yang saya omongin, ya benar. Nah itu yang dibilang gibah ya itu emang. Ada orang yang buruk diomongin, ya itu yang benar. Ya kalau dia nggak benar berarti udah di atasnya gibah lagi itu ya. Ya berbohong berarti, berdusta. Ya udah ngomongin orang tapi yang diomongin apa? Dusta lagi. Gitu ya. Ya itu lebih-lebih lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat ya, dan lagi Maha pengasih. Nah di sini hendaknya kita menjauhi gibah ya,
Karena diumpamakan sini gibah seperti kita memakan bangkai saudara kita. Dan gibah ini termasuk perbuatan zalim ya. Ya, dan dia ya seperti kalau kita lihat ceramah-ceramah asal dia seperti dia mentransfer pahala kepada ya orang lain. Dan gibah ya memang ada kenikmatan di sana tapi berbahaya. Ya di sana berbahaya. Jadi itu merupakan kemaksiatan yang harus kita jauhi. Baik jamaah, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke pelajaran ke-18 di halaman 41. Di sini tentang mengurus jenazah, mensolatkan dan menguburkannya. Jadi ini memang termasuk hal-hal yang penting ya. Banyak sekali ketika ada orang yang meninggal, kaum muslimin yang lainnya apa? Bingung, loh ini gimana nih? Ya udah meninggal nih, gimana caranya? Ya hendaknya ini sebetulnya ya pengetahuan yang harus diketahui oleh setiap kaum muslimin. Di sini disebutkan rinciannya adalah sebagai berikut. 1. Orang yang sedang sekarat disyariatkan untuk ditalkini dengan kalimat la ilaha illallah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinilah orang yang akan mati dari kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Yang dimaksud dengan kata mautakum atau mayit kalian ya, yaitu adalah orang yang sedang sekarat, yaitu orang yang sudah tampak padanya tanda-tanda kematian. Jadi udah lagi sekarat, udah benar-benar udah pengen meninggal, apa yang kita lakukan? Talqin la ilaha illallah. Kita talqini terus la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang indah adalah tentang ulama hadis ya, yang ketika pengen meninggal ya, kemudian ditalkin susah, akhirnya dibacakanlah hadis tentang talkin, sama beliau dibacakan hadisnya dari awal sampai terakhir la ilaha illallah, sehingga diucapkanlah la ilaha illallah. Dan kalau kita lihat kata para dokter bahwasannya yang paling terakhir mati, jadi indera yang paling terakhir mati adalah apa? Pendengaran. Jadi mungkin mata ya yang udah, tapi pendengaran itu yang paling terakhir. Ya, maka kita ketika mendapati ada orang yang hendak meninggal, kita jangan bingung, kita talqin dulu ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang kedua, bila sudah diyakini orang tersebut sudah meninggal, maka hendaklah kedua matanya dipejamkan, karena ada keterangan hadis tentang hal itu. Jadi ada orang yang meninggal, udah meninggal tapi matanya masih terbuka, kita ya pejamkan matanya. Yang ketiga, diwajibkan memandikan jenazah atau mayit muslim kecuali dia syahid, meninggal di medan perang fisabilillah. Dalam hal ini dia tidak perlu dimandikan dan tidak perlu juga disolatkan, dia hanya cukup dikuburkan dengan pakaiannya. Karena Nabi SAW tidak memandikan orang-orang yang meninggal di perang Uhud dan tidak pula mensolatkan mereka. Jadi kalau yang untuk syuhada ya mati di jalan Allah, perang fisabilillah, maka dikuburkan langsung dengan pakaiannya, tanpa dimandikan dan tanpa disolatkan. Nah, kita masuk hal yang penting ini, cara memandikan jenazah. Yang pertama, aurat jenazah ditutupi, kemudian diangkat sedikit, lalu bagian perutnya dipijat perlahan untuk mengeluarkan kotorannya. Setelah itu, orang yang memandikannya memakai sarung tangan atau kain atau semacamnya untuk membersihkan ya kotoran yang keluar. Jadi ditutupi dulu auratnya oleh tim yang memandikan jenazah, diangkat sedikit badannya, ditekan perutnya, biar keluar kotoran-kotoran yang tersisa. Setelah keluar, baru yang memandikan ini menggunakan apa? Alas tangan, kemudian mulai membersihkan kotoran-kotoran yang keluar. Itu tahapan yang pertama. Tutup auratnya, kemudian ditekan perutnya, dibersihkan kotoran-kotoran yang keluar. Kemudian diwudukan seperti wudu untuk sholat. Ya, diwudukan dulu, tangannya kita bersihkan. Ya, wajahnya kita basuh ya, tangannya, ya, rambut, kemudian kepala, kemudian kaki gitu ya. Seperti untuk sholat sama kita wudukan mayit ini. Lalu dibasuh kepala dan jenggotnya kalau ada dengan air yang dicampur dengan daun bidara atau semacamnya.
Ini kalau yang laki-laki ya, yang berjenggot maka pakai daun bidara itu air ya, kemudian basuh rambut dengan jenggotnya. Selanjutnya dibasuh sisi bagian kanan badannya, kemudian bagian kiri. Kita miringkan badannya, basuh bagian kanan, disiram. Kemudian miringkan bagian ke kiri, kemudian basuh bagian kirinya. Gitu ya. Pertama dibersihkan dulu, ditekan perutnya. Yang kedua adalah diwudukan. Yang ketiga adalah dibasuh bagian kanan dan bagian kiri. Kemudian basuh seperti tadi untuk yang kedua dan ketiga kalinya. Dalam setiap kalinya dipijit bagian perutnya. Bila keluar sesuatu kotoran, hendaklah dicuci dan menutup tempat keluar tersebut dengan kapas atau semacamnya. Kalau ternyata tidak berhenti keluar, hendaklah ditutup dengan tanah yang panas atau dengan metode kedokteran modern seperti isolasi khusus dan semacamnya. Jadi tadi kan dibasuh ya, kanan, kiri, dibasuh lagi sampai 3 kali sambil diapain? Ditekan-tekan perutnya. Apakah masih ada keluar kotoran atau tidak? Kalau masih ada, dibersihkan. Kalau ternyata udah 3 kali terus keluar terus ya, maka dibersihkan kemudian ditutup ya dengan kapas, biasanya sudah cukup. Maka kita lihat banyak agak dikapasin ya. Itu ditutup. Kalau emang terjadi hal yang ternyata nggak cukup, maka kita pakai tanah tadi disebutkan. Kalau dulu mungkin, kalau sekarang sudah ada modernnya, sudah ada kedokteran, ada penutupnya. Yang dia ada kayak isolasi khusus untuk menutup, jadi dia nggak keluar lagi. Jadi itu. Kemudian mengulangi wudhunya lagi ya. Bila dibasuh 3 kali masih tidak bersih, ditambah menjadi 5 atau sampai 7 kali. Nah ini diwuduin lagi, kayak tadi awal lagi. Diwuduin lagi, dibasuh lagi. Kalau emang 3 kali masih belum bersih, maka bisa diulangi sampai berapa kali? 7 kali. Ya, setelah itu barulah kita lihat di sini dikeringkan. Setelah itu dikeringkan dengan kain, lalu memberikan parfum di lipatan-lipatan tubuhnya dan tempat-tempat sujudnya. Lebih baik kalau sekujur tubuhnya diberi parfum semua. Jadi lipatan-lipatan tubuhnya kita kasih parfum ya. Maupun yang lebih baik semua tubuhnya dikasih air parfum yang wangi. Kafannya diberi harum-haruman dari dupa yang dibakar. Bila kumis atau kukunya ada yang panjang boleh dipotong. Dibiarkan saja juga tidak apa-apa. Rambutnya tidak perlu disisir. Begitu pula bulu kemaluannya tidak perlu dicukur dan tidak usah dikhitan kalau memang belum dikhitan. Karena memang tidak ada dasar-dasar yang menerangkan hal tersebut. Dan bila jenazahnya seorang perempuan, maka rambutnya dikepang 3 dan biarkan terurai ke belakang. Jadi laki-laki dan perempuan ini sama, cuman kalau perempuan rambutnya dipekang dulu, dikepang ya 3, terus dibiarkan menjulur ke bawah. Jadi kalau ringkasannya tadi kita ulangi lagi. Yang pertama adalah ditutup auratnya, kemudian ditekan perutnya. Ketika keluar baru kita bersihkan kotoran-kotorannya. Kemudian baru kita wudukan dia seperti wudu untuk sholat. Ya kalau istinsyak dengan kumur-kumur ya kita semampunya saja. Kemudian yang ketiga baru mulai membasuh bagian kanan dan bagian kiri. 3 kali sambil ditekan-tekan bagian perutnya. Kalau ada keluar lagi kotoran maka dibersihkan. Tapi kalau udah 3 kali sampai keluar terus kita tutup. Ya. Kemudian baru yang keempat kita ulangi lagi, wudukan lagi, kita basuh lagi sampai kita yakin bersih. Kalau 3 kali belum bersih ya sampai berapa kali? 7 kali. Tapi kalau 3 kali sudah bersih ya sudah cukup ya. Kemudian baru dikeringkan badannya, baru kita kasih parfum di lipatan-lipatan badan itu minimalnya. Tapi kalau bisa seluruhnya maka kita berikan parfum ke seluruh tubuhnya ya. Kemudian kain kafannya kita beri wangi-wangian ya, khusus untuk perempuan maka rambutnya dikepang 3, dibiarkan menjulur ke belakang. Jadi itu tata cara memandikan mayat. Mudah tidak insya Allah jamaah? Mudah? Kalau ada yang meninggal udah siap mandikan insya Allah? Ya kalau nggak ada lagi ya harus siap.
Apalagi kita sudah tahu tata caranya, ya. Berikutnya, cara mengkafani jenazah. Kalau tadi udah memandikan, sekarang mengkafani. Yang paling utama untuk jenazah laki-laki dikafani 3 lapis kain putih. Satu untuk menutupi bagian bawah, ya, semacam sarung. Satu lagi untuk bagian atas semacam baju, dan yang terakhir kain untuk pembungkusnya. Jadi tidak perlu gamis, baju panjang dan sorban. Hal ini sama seperti apa yang dilakukan terhadap jenazah Rasulullah SAW, tapi tidak mengapa jika dikafani dengan gamis, baju panjang atau izar semacam sarung untuk menutupi bagian bawah, dan kain pembungkus. Nah, ini untuk laki-laki. Jadi minimal 3 kain. Yang pertama untuk menutupi bagian bawah, bagian atas, yang satu lagi kain untuk menutupi semuanya. Biasanya kalau kita lihat orang yang mengkafani itu udah rapi. Jadi yang pertama dibikin talinya dulu. Paling bawah pertama talinya dulu untuk mengikat kepala, badan, kemudian dengan kaki. Baru dimasukin kain pertama yang paling lebar, yang nanti bakal menutupi seluruh tubuh. Baru di atasnya dikasih kain lagi untuk menutupi bagian bawah, bagian atas. Jadi begitu si mayat itu ditaruh, rapi tuh. Dari bagian bawah dulu ditutupin, baru bagian atas, terakhir baru seluruh kain yang menutupi mayit baru tinggal diikat atas, badan sama kaki. Itu ada. Jadi nggak sembarangan ya. Dengan ya banyak yang melakukan dengan cara itu dan memang hasilnya lebih rapi. Adapun jenazah perempuan dikafani dengan 5 lapis, baju, kerudung, sarung untuk menutupi bagian bawah, dan 2 kain pembungkus. Jadi bagian bawah yang lebar untuk membungkus semuanya itu udah disiapin berapa? 2. Habis itu baru bagian bawah, bagian atas, dan kerudung. Jadi 3 ya, 2-nya pembungkus seluruhnya. Totalnya berapa? 5. Udah mulai dari bungkus bagian kaki, kemudian bagian atas untuk bajunya, kemudian bungkus untuk apa? Kerudungnya. Sudah 3 lapis selesai, baru 2 lapis sisanya dipakai untuk membungkus semuanya. Baru tinggal diikat. Gitu. Berikutnya, dan yang wajib baik bagi jenazah laki-laki atau perempuan adalah menutupinya dengan 1 lapis kain yang dapat menutupi secara sempurna. Nah ini kain yang paling tadi kita ceritakan paling bawah, itu yang wajibnya di situ. Jadi biar menutupi semuanya. Tetapi bila ada jenazah laki-laki yang meninggal dalam keadaan ihram, maka dia cukup dimandikan dengan air dan daun bidara, kemudian dikafani dengan sarung dan baju yang dipakai atau yang lainnya, dan tidak perlu menutup kepala dan wajahnya. Juga tidak usah diberi parfum, karena pada hari kiamat nanti dia akan dibangkitkan dalam keadaan membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik, seperti yang diriwayatkan dalam hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau yang laki-laki ya pakai baju yang dia pakai aja. Jangan coba pakai kain ihram ya. Maka dilapisi dengan baju itu saja tanpa menutup kepala dan wajah. Dan dimandikan dengan air dan daun bidara saja tanpa memberikan parfum. Karena ada penjelasan dari hadis, orang yang meninggal dalam keadaan ihram dia akan nanti dibangkitkan dalam keadaan apa? Bertalbiyah. Ini keutamaan tersendiri. Berikutnya, bila yang meninggal dalam keadaan ihram tadi seorang perempuan, maka dia dikafani seperti perempuan yang lain, hanya tidak perlu diberi wewangian. Wajahnya tidak perlu ditutup dengan cadar. Begitu pula tangannya tidak usah dipakaikan sarung tangan, tetapi cukup ditutupi dengan kafan yang membungkusnya, seperti yang disebutkan dalam cara mengkafani jenazah perempuan. Intinya kalau perempuan itu ya hampir sama caranya dengan sebelumnya ya, dengan kalau dia dalam keadaan ihram ataupun tidak ya, cuman bedanya ya tadi tidak usah diberikan wewangian, tidak usah ditutup dengan cadar, tangannya juga nggak usah dipakaikan sarung tangan, cukup ditutup saja ya. Dan anak kecil laki-laki dikafani dengan 1 lapis sampai 3 lapis, ini tergantung kebutuhan. Kalau 1 lapis itu sudah cukup ya maka 1 lapis saja. Kalau belum cukup ya 2 sampai dengan 3. Sementara anak kecil perempuan dikafani dengan 1 gamis baju panjang dan 2 kain pembungkus. Jadi 1 gamis untuk panjang menutupi semuanya, ditambah 2 pembungkus, 3 jadi totalnya.
Jadi kalau anak laki-laki sesuai dengan kebutuhan 1 sampai 3 lapis. Tapi kalau anak perempuan 3 lapis. 1 kayak baju gamis yang menutupi semuanya, 2-nya pembungkus seluruh badannya. Jadi itu cara mengkafani jenazah. Insya Allah hafal jamaah sekalian? Sulit atau tidak? Tidak ya, insya Allah. Untuk laki-laki berapa lapis tadi? 3 lapis. Bagian bawah, atas dengan seluruh tubuh. Kalau perempuan 5 lapis. Bagian bawah, atas, kerudung. Udah 3. 2 lapis lagi nanti yang bakal membungkus seluruh tubuhnya. Kita masuk yang berhak mengurus jenazah. Orang yang paling berhak untuk memandikan, mensolatkan dan menguburkannya secara berurutan ialah mereka yang mendapatkan wasiat untuk itu. Kemudian ayah, kakek, kemudian kerabat-kerabat terdekat yang berhak mendapatkan asobah. Jadi asobah ini termasuk dari warisan ya. Dari warisan yang tapi nggak ada takarannya. Jadi udah kayak dapat sisa-sisaannya warisan. Masih berhak mereka mendapatkan. Kalau ada sisa mereka dapat. Maka inilah orang-orang yang berhak yang paling utama mengurus jenazah. Sementara untuk jenazah perempuan yang paling berhak untuk memandikannya ialah orang yang mendapatkan wasiat untuk itu, kemudian ibu, nenek, lalu kerabat-kerabat perempuan terdekat. Bagi suami istri diperbolehkan bagi salah seorang dari keduanya untuk memandikan yang lain. Suami boleh memandikan istri dan istri boleh memandikan suami. Karena jenazah Abu Bakar As-Siddiq dimandikan oleh istrinya dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ikut memandikan jenazah istrinya Fatimah. Jadi boleh. Ya kalau perempuan ya keluarga-keluarga perempuan yang lebih utama mengurus. Kalau suami istri ya boleh suami memandikan jenazah istri atau kebalikannya istri memandikan jenazah suami. Berikutnya cara mensolatkan jenazah. Jadi sholat jenazah itu dilakukan dengan 4 kali takbir. Setelah takbir pertama membaca surah Al-Fatihah, bila ditambah dengan membaca surah pendek lainnya atau dilanjutkan dengan membaca 1 atau 2 ayat, hal ini baik dan tidak apa-apa. Jadi yang rukunnya baca Al-Fatihah saja di takbir pertama. Kalau pengen ditambah surah-surah tidak mengapa, ini baik. Sebab ada hadis sahih yang menyatakan hal tersebut sebagaimana diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian bertakbir kedua dan membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW sama seperti dalam tasyahud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim sampai dengan habis. Ini takbir yang kedua. Takbir yang ketiga membaca doa. Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa sagirina wa kabirina wa dhukurina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu fatawaffahu 'alal iman. Baru membaca doa untuk si mayit. Allahumma gfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa nakkihi minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahli wa adkhilhul jannata wa a'idhu min adabil qabr wa adabin nar wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Kalau kita enggak hafal doa ini ya kita pakai bahasa Indonesia aja dalam hati. Doakan. Ya, karena kadang-kadang kita jarang menyolatkan ya jenazah. Kecuali kalau kita lagi berangkat umrah itu setiap sholat 5 waktu, ya itu selalu menyolatkan apa? Jenazah. Nah, untuk artinya bisa dibaca sendiri ya. Kemudian bertakbir yang keempat dan selanjutnya bersalam 1 kali saja ke sebelah kanan. Disunahkan untuk mengangkat kedua tangan untuk setiap kali takbir. Jadi itu tata cara sholat jenazah. 4 kali takbir tanpa ruku dan sujud ya. Kemudian ketika salam disunahkan 1 kali saja. Assalamualaikum warahmatullahi.
Nah, di halaman 50 di sini dijelaskan tentang doanya. Jadi kalau yang meninggalnya perempuan, maka hu dalam doa di atas diganti dengan ha. Tadi kan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi. Kita ganti jadi ha semua. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha dan seterusnya. Kemudian bila yang meninggal 2 orang maka diganti menjadi lahuma. Allahumma gfir lahuma warhamhuma ya wa'afihima wa'fu anhuma. Kita ganti huma semuanya. Kalau lebih lahum. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum terus. Namun bagi orang yang kesulitan ya enggak apa-apa baca Allahumma gfir lahu. Kadang-kadang ngafar yang Allahumma gfir lahu aja masih ada lupa ya. Terus kalau diganti lagi Allahumma gfir laha, wah Allahumma gfir lahuma, Allahumma gfir lahum, wah. Jadi kalau emang sulit ya Allahumma gfir lahu saja. Tapi kalau memang kita sudah lebih mendalami bahasa Arab, ya lebih baik kita ganti itu domir-domir di akhirnya. Nah, kalau yang masih meninggal anak-anak, maka sebagai ganti permohonan ampunan yang ada dalam doa atas dibaca doa berikut. Kalau tadi kan Allahumma gfir lahu warhamhu, kalau yang meninggal anak-anak maka kita ganti Allahumma gfir lahunya menjadi Allahumma ja'alhu faratan wa dhuhran liwalidayh wa syafi'an majaban Allahumma thaqqil bihi mawazinahuma wa a'zim bihi ujurahuma wa alhiqhu bisalihi salafil mu'minin wa ja'alhu fi kafalati Ibrahim alaihi salatu wassalam wa qihi birahmatika adzabal jahim. Jadi kita ganti dengan doa ini. Ya Allah, jadikanlah dia sebagai simpanan pahala bagi kedua orang tuanya, sebagai pemberi syafaat yang diterima. Ya Allah, beratkanlah dengannya timbangan amal bagi kedua orang tuanya, besarkanlah pahala keduanya, dan kumpulkan dia dengan orang-orang mukmin saleh yang terdahulu. Jadikanlah dia berada dalam asuhan Ibrahim alaihissalam, dan selamatkanlah dia dengan rahmat-Mu dari siksa neraka. Jadi doanya beda. Lebih banyak doa ke orang tua dari anak ini. Disunahkan bagi yang menjadi imam sholat jenazah berdiri sejajar dengan kepala bila jenazahnya laki-laki dan berdiri di tengah bila jenazahnya perempuan. Ya kalau jenazahnya laki-laki maka berdirinya di depan kepalanya. Tapi kalau perempuan di tengah-tengahnya. Bila jenazah yang disolatkan lebih dari satu, maka yang ada di depan imam adalah jenazah laki-laki dewasa dan jenazah perempuan dewasa posisinya setelah jenazah laki-laki ke arah kiblat. Jadi kalau ada 2, laki-laki dan perempuan, ya udah susunannya laki-laki ya di kepalanya, jenazah yang kedua di sampingnya di tengah. Jadi enggak sejajar kayak begini. Jadi kayak gini jadinya ya. Ini kepalanya berarti dia di sininya berarti ya. Terus kayak gitu. Bila ditambah dengan jenazah anak-anak, maka jenazah anak laki-laki didahulukan atas jenazah perempuan, lalu jenazah anak perempuan. Posisi kepala anak laki-laki sejajar dengan kepala jenazah anak laki-laki dewasa, dan pertengahan jenazah perempuan dewasa sejajar dengan kepala laki-laki dewasa. Begitu pula anak perempuan, posisi kepalanya sejajar dengan kepala perempuan dewasa. Ini kalau ada jenazah laki-laki perempuan, kemudian ada lagi jenazah anak laki-laki, maka jenazah anak laki-laki didahulukan dari jenazah perempuan. Jadi yang laki-laki dulu, kemudian anak laki-laki, baru jenazah perempuan, baru anak perempuan. Posisinya sama tadi. Jadi kalau yang laki-laki di kepala, ya maka yang perempuan nanti di tengah, nanti jenazah yang anak perempuan diluruskan dengan kepala jenazah ya perempuan. Jadi kayak gitu, terus di disoftkan kayak begitu. Untuk posisi makmum semuanya di belakang imam, kecuali bila ada seorang makmum yang tidak mendapatkan tempat di belakang imam, dia boleh berdiri di samping kanannya. Imam, makmum semuanya di belakang. Ternyata penuh, gak ada tempat lagi ya sudah, maka boleh ngambil soft di samping kanan imam. Tapi sholat jenazah rata-rata gak pernah kayak gitu ya, karena kan posisinya emang rapet ya, sehingga
lebih banyak bisa mengisi. Jadi musola ini kalau sholat jenazah mungkin bisa banyak ya, karena nggak pakai ruku, nggak pakai sujud. Itu cara menyolati jenazah. Kita masuk berikutnya, cara menguburkan jenazah. Jadi di sini menurut aturan syariat, kuburan itu dibuat dengan kedalaman sampai pertengahan tinggi seorang laki-laki dan dibuatkan ke dalamnya liang lahat di arah kiblat. Jadi ukuran dalamnya setengah dari tinggi orang laki-laki yang normal lah ya gitu ya, yang tingginya standar, bukan yang tingginya lebih. Kemudian dibikinkan tiang lahat, jadi udah digali ke dalam, digali lagi ke samping untuk apa? Lahatnya. Dan jenazah diletakkan di dalam liang lahat dengan bertumpu pada sisi kanan badannya. Jadi dikuburkannya itu bukan di tengah-tengah, tapi dimasukkan ke dalam lahat dan bertumpu pada sisi bagian kanannya. Kayak kita tidur menghadap ke kanan. Kemudian tali-tali pengikat kafan itu dibuka, tidak dicabut tapi dibiarkan begitu saja, dan wajahnya tidak perlu disingkap, baik jenazah laki-laki atau perempuan. Jadi dibuka tali yang untuk ngikat atas, ngikat tengah, ngikat bawah itu dibuka aja talinya, nggak perlu dilepas, dibuka. Wajahnya juga nggak perlu disingkap, baik laki-laki atau perempuan. Ya. Kemudian diberi batu besar yang didirikan dan celah-celahnya diberi adonan pasir supaya kuat dan bisa menjaganya jenazah agar tidak berjatuhan debu atau tanah. Bila sulit mendapatkan batu bata, boleh diganti yang lain seperti papan, batu atau bambu yang dapat menghalangi agar tanah tidak masuk ke dalam. Setelah itu baru ditimbun dengan tanah. Jadi udah menghadap ke kanan, lahatnya itu ditutup. Boleh pakai batu ya. Kemudian celah-celahnya itu ditutup lagi pakai tanah-tanah. Tujuannya apa? Biar ketika nanti tanah itu dijatuhkan, dia enggak terkena tanah tersebut. Kalau susah pakai batu ya boleh pakai papan atau pakai bambu gitu ya, ditutup lahatnya itu. Kemudian dikasih kayak tanah-tanah boleh di sela-selanya biar enggak kemasukan tanah itu liang lahat. Ya, setelah itu baru ditimbun dengan tanah dan disunahkan ketika itu membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah, dengan nama Allah dan sesuai dengan ajaran Rasulullah. Sambil ditutupin ya, ditimbanin tanah sambil membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Selanjutnya, kuburan boleh ditinggikan sejengkal dari tanah dan di atasnya diberi kerikil kalau ada dan disiram dengan air. Jadi ditinggikannya jangan terlalu tinggi. Cukup berapa? 1 jengkal saja. Nah ini kalau kita lihat di Baki ya, itu kuburannya nggak ada yang tinggi banget, 1 jengkal aja. Kalau makin tinggi bahaya. Nanti jadinya diapain? Jadi keramatin. Apalagi sampai dibangun apa? Masjid. Udah jadi keramat. Ya. Orang yang sudah meninggal, man mata fata, udah kalau udah meninggal ya udah berlalu. Jadi kita cukup jengkal, kasih kerikil-kerikil atau kasih batu seperti nisan di belakangnya. Dan disyariatkan bagi orang-orang yang menghantarkannya untuk berdiri di sisi kuburan dan berdoa untuk si mayit, ya, yang mengikuti ngantar mendoakan si mayit. Karena Rasulullah SAW apabila sudah selesai menguburkan orang yang meninggal dunia, beliau berdiri di sampingnya dan bersabda, istaghfiru li akhikum was'alu lahut tathbit fa innahul ana yus'al. Mohonlah ampun untuk saudara kalian dan mintalah untuknya ketetapan, sesungguhnya dia sekarang sedang ditanya. Jadi bukan diteriakin ya. Kalau ditanya siapa Tuhanmu, jawab Allah. Kalau ditanya siapa nabimu, jawab Muhammad. Udah kayak dikasih bocoran. Bukan, tapi yang sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah beliau berdiri di sampingnya, bilang kepada jamaah sekalian, mintakan ampunan untuk orang yang dikubur ini, dan mintakan agar dia ini diberi ketetapan. Jadi ketika jawab dengan ya baik ya pertanyaan dari malaikat, karena dia sedang ditanya, kata Rasulullah SAW. Jadi kita doain, bukan dikasih bocoran.
Disyariatkan bagi yang belum mensolatkannya untuk mensolatkannya setelah dikuburkan, karena Rasulullah SAW pernah melaksanakan hal tersebut, tapi dengan catatan hal itu boleh dilakukan dalam jangka waktu 1 bulan atau kurang dari setelah dikuburkan. Bila sudah lewat dari 1 bulan, tidak disyariatkan lagi sholat di atas kuburan, karena tidak ada keterangan bahwa Nabi SAW melakukan sholat di atas kuburan setelah sebulan dari penguburan. Jadi karena mungkin keluarga jauh baru datang, tiba-tiba telat udah dikuburin, datang prosesi sholatinnya udah, maka boleh kita menyolatinya di kuburan, menyolati jenazah dengan 4 kali takbir. Tapi kalau sudah lama maka tidak boleh, udah lama ya. Tapi kalau masih waktu-waktu yang dekat maka dibolehkan. Yang kelima, tidak boleh bagi keluarga jenazah membuat makanan untuk orang-orang, berdasarkan perkataan seorang sahabat yang mulia, yaitu Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhuma, dulu kami menganggap berkumpulnya orang-orang di tempat keluarga mayit dan membuat makanan setelah penguburan adalah termasuk niyahah, yaitu ratapan yang hukumnya haram. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang baik. Jadi kalau kita orang yang meninggal, keluarganya bikin makanan, ngundang orang, ini termasuk niyahah, kata ya sahabat Jarir bin Abdullah. Ya termasuk niyahah, termasuk meratapi. Ya pagi kalau 3 hari undang lagi, makan lagi, 7 hari ya, sampai dengan berapa? 100 hari. Akhirnya nggak hilang-hilang itu sedih. Yang tadinya udah mau 3 hari udah mulai terbiasa kan? Tiba-tiba bilang, oh harus 3 hari. 3 hari ingat lagi sama yang meninggal. Udah 3 hari lanjut sampai 100 hari. 100 hari itu udah waktu yang lama. Udah waktu yang lama, udah mulai terbiasa, udah ini ingat lagi. Udah habis itu ada haul lagi. Setiap setahun sekali, udah nggak hilang-hilang dah itu. Ya, makanya harusnya kebalikannya. Kita lihat di paragraf berikutnya di halaman 55. Adapun membuatkan makanan untuk keluarga yang berkabung atau tamu-tamu mereka maka tidak apa-apa. Bahkan dianjurkan oleh agama agar para kerabat dan para tetangga membuat makanan bagi mereka. Karena ketika Nabi SAW mendengar kabar kematian Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma di Syam, Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di Syam, beliau meminta keluarga beliau untuk membuat makanan yang diberikan kepada keluarga Ja'far. Beliau bersabda, innahu atahum ma yushgiluhum. Sesungguhnya telah menimpa kepada mereka musibah yang telah menyibukkan mereka. Jadi ini dah lagi dapat musibah nih, meninggal keluarganya. Maka udah sibuk dengan sedih. Boro-boro pengen masak. Kadang kalau sedihnya udah berat makan aja nggak susah. Maka Nabi bilang kepada keluarga beliau untuk membuatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Karena lagi disibukkan dengan kesedihan, bikinin makanan. Lagi nggak sempat masak kasih makanan ya. Seperti itu. Jadi bukan kebalikannya. Keluarganya lagi sedih, akhirnya apa? Membuatkan makanan lagi gitu ya. Kadang yang sedih kita lihat orang yang nggak punya uang sampai akhirnya apa? Minjam, utang. Untuk memberikan makanan kepada orang-orang yang hadir. Harusnya sebaliknya. Udah sedih, mikirin biaya untuk pemakaman, tambah lagi mikirin biaya lagi untuk makan orang-orang yang datang. Harusnya kebalikannya, kita ringankan, kasih ya, kita bantu sebisa mungkin yang bisa kita bantu untuk meringankan ya bebannya. Di halaman 56, keluarga jenazah boleh memanggil para tetangga dan yang lainnya untuk makan makanan yang telah dihadiahkan bagi mereka. Dan menurut pengetahuan kami tentang hukum syara, tidak ada batasan waktu untuk hal itu. Hari pertama datang sop satu panci. Terus ada yang ngasih lagi tempe 1 piring. Makanan, banyak. Ya udah, ini boleh ngundang orang untuk ikut makan. Karena kalau dia sendiri yang makan, ya gak habis. Ya, dikasih paket nasi ayam 50 box. Ada keluarganya cuma berapa? 5 atau 10. Yang ini ngasih 5, yang ini ngasih 5. Totalnya 50. Gak sanggup dia makan. Makanya boleh dia ngundang
orang. Dan di sini dijelaskan tidak ada batasan waktu untuk hal itu. Jadi selama 3 hari misalnya orang ngasih terus nggak masalah. Seminggu dikasih terus nggak masalah, nggak ada batasan waktu. Ya walaupun pasti orang yang ngasih melihat, oh kayaknya udah mulai nggak sedih, udah mulai terbiasa, mulai menerima takdir Allah Subhanahu Wa Taala ya. Walaupun dari awal memang kita harus menerima, ya sudah berhenti. Tapi ini tidak ada batasan waktu. Yang keenam, tidak dibolehkan bagi seorang perempuan berkabung atas kematian seseorang lebih dari 3 hari. Kecuali yang meninggal adalah suaminya. Saat itu dia harus berkabung selama 4 bulan 10 hari. Kecuali kalau dia hamil maka sampai dia melahirkan. Berdasarkan hadis sahih dari Rasulullah SAW tentang hal ini. Jadi perempuan gak boleh lebih dari berapa? 3 hari. Tapi kalau itu suaminya yang meninggal ya 4 bulan. Sesuai dengan masa iddah. Jadi dia nggak boleh dinikahi ya sampai dengan masa iddah. Kemudian kalau yang dia lagi hamil ya nggak masalah selama setahun sampai lahir. Ya, karena lagi hamil nggak mungkin bisa dengan mudah hilang. Ini anaknya lagi ada di perutnya, ingat terus lah gitu ya. Maka tidak mengapa sampai bayinya lahir. Ataupun bagi seorang laki-laki tidak boleh mempunyai masa berkabung atas kematian seorang kerabat dan yang lainnya. Laki-laki enggak ada. Jadi meninggal ya sudah, lillahi ma akhadha walahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalim musamma. Udah. Ini pemberian dari Allah, ya Allah pengen ngambil ya, emang itu milik Allah dan segala sesuatu punya waktu. Enggak mungkin bisa kekal, enggak mungkin bisa kekal. Handphone aja 4 bulan sekali keluar yang baru ya. Kita pengen ngikutin udah susah itu. Baru kayaknya masih baru 4 bulan nih, tapi keluar lagi yang baru gitu ya. Udah kayak usang ini HP ini. Ya apalagi yang internalnya 2 GB, RAM-nya 2 GB, internalnya 16 lah itu udah masanya diganti. Nah ini memang segala sesuatu ada masanya, begitu juga kita. Ya kehidupan kita juga ada masanya. Bagi laki-laki beda sama perempuan, nggak ada waktu berkabung, udah meninggal ya sudah, tidak ada masa untuk berkabung. Yang ketujuh, disyariatkan bagi kaum pria untuk berziarah kubur dari waktu ke waktu. Tujuannya untuk mendoakan yang mati, memohonkan rahmat untuk mereka, juga untuk mengingatkan akan kematian dan apa yang ada setelah itu. Karena Nabi SAW bersabda, zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarahilah kubur itu, sesungguhnya dia akan mengingatkan kalian tentang alam akhirat. Jadi untuk laki-laki disunahkan untuk menziarahi kubur. Kalau bisa rutin, ada waktu khusus untuk ziarah kubur. Mau seminggu sekali, sebulan sekali ya, maka hendaknya laki-laki itu berziarah kubur. Kenapa? Tujuannya untuk mendoakan si mayit. Kemudian yang tujuan paling penting juga agar seseorang itu mengingat kepada akhirat. Mobilnya mewah, rumahnya bagus, ya semua serba terpenuhi. Biasanya lupa itu sama akhirat. Kalau terus itu bisa-bisa jadi sombong nih, sayang harta. Tapi kalau udah dalam kondisi ini, datang dia ke kuburan, ya Allah, nanti saya juga bakal masuk ke sini. Jangan sampai harta-harta yang saya miliki sekarang bukannya bikin hidup saya enak di alam kubur, bahkan justru membuat hidup saya jadi susah di alam kubur. Habis itu hatinya jadi apa? Jadi lembut, gak sombong, ya sadar nanti juga akan meninggal juga, apa yang mau disombongkan. Ya, jadi ini pentingnya ziarah kubur. Kita lihat kelanjutannya. Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada para sahabatnya apabila mereka berziarah kubur untuk mengucapkan Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun nas'alullaha lana walakumul afiyah yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin. Ini harus kita hafal nih. Kita ziarah kubur, kita bacakan salam untuk ahli kubur, kita doakan kepada mereka kebaikan. Di sini artinya keselamatan untuk kalian wahai ahli kubur dari kaum mukminin dan muslimin, dan sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian
Kami memohon kepada Allah keselamatan untuk kami dan untuk kalian. Semoga Allah merahmati orang-orang yang mati lebih dahulu dari kami dan juga orang-orang yang akan mati belakangan. Ini artinya. Nah, kebalikannya sama perempuan ya. Adapun kaum wanita maka dia tidak boleh melakukan ziarah kubur. Karena Rasulullah SAW melaknat kaum wanita yang menziarahi kubur. Alasannya adalah karena takut terjadi fitnah dan tidak mampu menahan kesabaran. Begitu pula mereka tidak boleh ikut mengantar jenazah sampai ke kuburan karena Rasulullah SAW juga melarang hal tersebut. Akan tetapi mensolatkan jenazah baik di masjid maupun di tempat lain dibolehkan untuk pria dan wanita semuanya. Beda sama laki-laki ya. Jadi kalau perempuan gak boleh ziarah kubur ya, karena takut terjadi fitnah. Ya, kemudian perempuan juga nggak boleh mengantar jenazah sampai ke kubur, sampai sholat aja. Udah sholat udah selesai. Apalagi ditambah lagi kalau perempuan itu suka mengingatnya ya. Kadang-kadang sampai menjerit histeris, sampai merobek-robek bajunya sendiri. Kadang ada yang sampai seperti itu, ya, karena mereka perasaannya kuat. Inilah akhir dari apa yang dapat saya tuliskan. Semoga salat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita, keluarga dan sahabatnya. Selesai kita dari pembahasan buku ini, Inti Ajaran Islam. Masya Allah, kemarin 1 jam 45 menit, sekarang 1 jam 45 menit lagi. Masya Allah, alhamdulillah. Tapi kita telah selesaikan, alhamdulillah. Berikutnya tinggal kita ya bisa baca-baca sendiri. Dan ya saya dengar juga ada syarahnya sendiri ya, Pak Zul ya. Syarah dari Inti Ajaran Islam. Ada syarah sudah tertulis dalam bahasa Indonesia. Kalau kita pengen mengulang lagi, baca lagi gitu ya, maka boleh bisa kita baca. Kalau saya yang saya dapati adalah syarah dalam bahasa Arab. Makanya kalau ada syarah dalam bahasa Indonesia itu cukup bagus, bahkan sangat bagus untuk menjadi bacaan kita. Wallahu taala alam bisawab. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas dalam kesempatan kali ini ya, menambah ilmu kita, ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang tidak hanya menjadi hiasan di kepala kita, namun juga kita amalkan ilmu tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya sendiri dan syaitan, saya mohon maaf apabila kesalahan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.